الباسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط لنا يا الله في كل رزقنا يا الله ابسط لنا يا الله ومن أنفق بهذا المجلس فزد رزقنا وزد من أنفق بهذا المجلس في كل رزقنا ورزقهم أجد فنشتري وأقسم kepada warazalina wabakong terwasukina di padang Muhammad Rasadi Akbar wa ali Faisal wa Haji Udin wa Ici Fahrudin wa Rasam wa Dadi Turintang wa Haji Hairul wa Eko wa Huyung wa Haji Yulian Saipeni wa Mi'ah binti Haji Syahran fataqabbal du'ana innaka antal wahhab ya Rabbana fajid lana fajid lahum rizqana rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami' ghairika bi ghairi minatin makhlukatin bima hifatika wa karamika ya rabbal alamin ahsin akibatana bil umuri kulliha wa jina min kizi dunya wa dari qabri wal akhirah wa dikid dunya wa dikid yaumil qiyamah nas'aluka ya Allah afiyatan wal mu'afatat daimah fid dini wa dunya wal akhirah fid dini wa dunya wal akhirah sallim lana wa sallim li ahlina wa sallim li zurriyatina wa sallim lana wa ba'da mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana awsir ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammadin ya Allah fataqabbal du'ana wa ayyid lana ya Allah bi ruhi sayyidina Muhammad ayyid lana bis salati wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab ij'al fi qulubina nuran wa fi basarina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran bi nuri sayyidina Muhammad wa fi ashabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa idamina wa jirdina nuran binuri sayyidina Muhammad fataqabbal du'ana innaka antal wahhab fad'uka ya Allah fi kulli halina bi kalimatin bismillahirrahmanirrahim wa fi i'tiqadina ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wasbit ya Allah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam Bismillahil ajijil hakim wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran dan keharuman ridho Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan bagi kita semuanya bertambah rezeki dan umur kita, bertambah panjang kehidupan kita dalam berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga makin lekat hati kita untuk setia berjanji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, bersama hidup kita, kematian kita, dan di akhirat kelak di yaumul qiyamah.
Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat, sehingga syafaat merupakan hal yang niscaya kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan dalam Futuhul Ghaib tentang bagaimana hidup ini menerima kadar yang ditetapkan Allah pada diri seseorang. Apabila kadar itu diterimanya dalam hitungan detik waktu di hidupnya, hari-harinya dia renungkan tentang kadar Allah, ketetapan Allah pada dirinya dan alam semesta ini, sampai dia takluk, sampai dia tenggelam akan kesan-kesan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya, sehingga terpancarlah zikir itu bukan hanya di mulutnya, tidak lagi terpancar sekedar di hatinya, tapi segala pikiran dan jiwanya sudah menyatu dalam alam bahtera kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hembusan napasnya sekalipun tidak lain bermakna pujian keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengarannya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi satu kesempatan bait-bait waktu kecuali bermakna ibadah, ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yakun haja da'abuka wa mutaqallibuka wa mashwaka wa sya'aruka wa dasharuka wa muraduka wa maramuka wa syahwatuka wa manaka. Maka jadilah hidupmu menjadi beradab. Adab dalam makna orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab maknanya batinnya tercerahkan dalam ridho Allah, maka diterimanya segala putar balik kehidupan ini, apapun itu. Apakah baik menurut pandangan manusia, apakah buruk dalam pandangan manusia, semua itu tidak dilihatnya kecuali bolak-balik semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya tercermin melihat kehendak Allah. Wa masywaka, kemudian ketika dia berpakaian disadarinya semua ini adalah kodrat yang diadakan Allah untuk manusia, maka dia berpakaian. Wa sya'aruka, dia memanjangkan rambutnya, mungkin memotong rambutnya, semua itu bagian alamiah daripada kehidupan manusia. Bahkan dia berkehendak, kehendaknya pun disadarinya terbatas sesuai yang diatur dan dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia dapat mengendalikan syahwatnya. Pengendalian syahwat itu juga tidak lain adalah kodrat yang dikismahkan Allah kepada para hamba-hambanya. Tanalu bihi kullal maram, maka sampailah dia pada satu keadaan yang disebut dengan al-maram, tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ridho Allah. Wa tasalu bihi ila kullil maqam wa taraqqa bihi ila kulli khairin wa na'imin wa taribin wa sururin wa nafisin. Maka semua itu menghubungkan dirinya untuk menuju makom yang lebih tinggi dari makom yang sekarang dia miliki. Ila kullil khair, kepada setiap kebajikan, nikmat, tepian-tepian dan kegembiraan serta kenikmatan dalam jiwa pribadinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun. Quran surah As-Sajdah ayat 17. Maka fala ta'lamu, kalian tidak tahu, nafsun, seseorang itu, ma ukhfiya lahum, yang Allah sembunyikan kepada mereka itu, min qurrati ayunin, dari pandangan manusia, sebagai jazaan, balasan, bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, maksud apa yang disampaikan oleh Syekh ini adalah balasan Allah itu ada bersifat dunia, ada bersifat akhirat. Namun balasan Allah bagi orang-orang yang mencapai titik mencari ridho Allah, ingin dekat dengan Allah, maka terjadilah sesuatu kenyataan pada dirinya.
secara otomatis syahwatnya bisa terkendali. Kita ini kan syahwat bisa tidak terkendali, apalagi kalau kelebihan duit bisa. Waktu sakit maka istrina dengan suami istrina wihmat istri mendoakan suami supaya berhasil sukses si suami ini paloi bipai. Oh paloi pon nggih asalnya bipai kisah paloi Jepang lah nih. Paloi ini apa nih sudah punya uang bipai lalu curiga terus istri. Teleponnya istri di mana jar? Di dapur ulun jar. Lagi apa nih jar? Lagi mana blender jar? Lagi sahur lah blender. Oh ya aja paloi. Terus saya lagi tuh jalan lagi paloi. Waktu hari lain telepon paloi. Di mana nih jar? Ading di mana ding? Oh nanya istri Bib. Di dapur aja istrinya. Kalau tidak percaya ini bunyi blender nah jar. Jadi sini bunyi blender. Jadi tahu paloi bila bunyi blender itu di dapur artinya. Rupanya istri ini mau kepingin juga anak berjalan-jalan. Wadah tetangga kamu manakah? Ini curigai suami terus. Selingkuh padahal paloinya pipi nang selingkuh lain istrinya lain. Kalinya pas istrinya kemana ke tempat tetangga kan? Telepon paloi di mana nih jar? Di dapur ya istrinya. Masa di dapur jar? Kayak banyak suara-suara orang tuh. Nah anda percaya jar? Rupanya istri paloi ini kemana-mana pipi bawa blender pipi. Pahamnya. Ya lah, jadi dinyalakan istri paloi, blender tren. Oh ya aja paloi. Nah, Bib, dibunyikannya Bib. Nah, gara-gara apa Bib cemburu aja Bib paloi. Rezeki meningkat. Bingung menggunakan uang. Uang kemana? Apa? Istrilah dicurigai. Padahal pikirannya, dibalik dari pikiran itu sebenarnya si suami ini apa ya? Ingin selingkuh juga sebenarnya. Kenapa? Sayang jar uang kelebihan jar ya lah. Nah itu pengaruh duit namanya, pengaruh uang pada ini. Orang-orang yang mendapat ridho Allah diatur Tuhan jiwanya sehingga dia melihat uang meskipun banyak kelebihan dia biasa-biasa saja. Dia melihat uang tuh benar-benar seperti kertas saja. Memang kertas lah, kertas kalau uang tuh. Memang kertas saja bibai. Kalau kita melihat uang tuh biasanya apa? Pikiran kita melihat uang numpuk ratusan ribu tuh kira-kira apa Pak? 1 miliar misalnya. Kira-kira apa Bib? Pikiran kita kemana-mana tuh Bib? Ke pantai, kemana lagi Bib? Ke Hawaii, ya lah. Akhirnya Hawaii juga ya Bib. Hotel mewah Bib lah, apa Bib? Punya istri 10, ya lah. Ya lah. Kalau perlu pengulu disewa di dalam mobil. Jadi bila melihat wanita cantik sini. Kawin nggak kita jar? Nih ini pengulu di dalam mobil aja. Bayangan manusia. Nah itu jalan lelucon aja. Orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah, hatinya terkendali sendiri, tidak susah-susah melawan, terkendali sendiri. Kenapa demikian? Karena makomnya memang Allah yang menaikkan, bukan beidapul sendiri, bukan berkehendak sendiri. Ya itu makom. Makanya kita ini kadang-kadang kenapa jar guru rezeki ulun tidak kayaknya kayak ini terus guru aja nasib ulun ini aja sakit terus sakit terus. Barangkali kalau Allah menampakkan rezekinya banyak kepada kita bisa lalai bipai dengan Allah nih. Lupa diri kita. Lupa diri. Ada kisah paloi. Rami kalau Bib berselamatan Bib. Orang habis maghrib berselamatan, habis isya berselamatan. Di atas isya pulang ada jual lagi orang berselamatan. Paloi ini hadiri semuanya selamatan. Mendengar Bipe pamannya Garbus berselamatan ya pamanku mengundang nyohan coba paloi ke sana. Tuh hai, duduk kayak di sana paloi. Kali sampai di sana makanannya kayak biasa. Sampai orang pulangan Bipai Palu ini mau bergerak dari tempatnya. Kenapa jadi tidak mau bergerak dari tempatnya? Bingung aja sekalinya. Belikan jar, pulangan jar Garbus. Kan nanti dulu jar panggilakan pamannya jar. Panggil Garbus saya, pamannya kan. Paman mau bender jar. Jadi jar Palu ini sudah 3 kali malam itu 3 kali mencari keundangan makan. Maaf lah paman lah jar. Kenapa aja paman?
Maulah pian paman jar anu tikar nang ulun duduk ini jar ulun beli mamana jar. Ulun beli jadi pe. Ulun untuk hari jadi pe. Mau sepanjangan ini lah coba paman. Sepanjangan ini kan apa jar anu. Bonda bisa dibeli jar anu pamannya aku ngali kalau ini dibeli tikar lain tidak tersambung lagi nanti susah ini iyalah jar. Kalau tidak mau dibeli biar seukuran tubuh koni aja semeter bisa lah jar. Oh, udah bisa juga makinnya dipotong di situ aja pamannya udah bisa anu nih apa tikar nih alas nih udah bisa dipotong-potong. Iyalah jar. Kalau pian tidak mau menjual anu ulun berai tikar pian nih jar jepale. Bibe. Wah, jangan aja pamannya. Nah, ulun berai ulun enggak tahu lagi lajar jepale. Padahal sudah terbehera tadi tuh. Setengah jam ngelewat sudah terbehera guru ay. Iyalah, pina musti minta tokare. Kenapa ya? Makan terus ya, tiap malam. Kadingat membuang lagi pipe. Nah, iyalah overdosis nafsunya ya lah. Overdosis tidak bisa mengatur-atur ya lah. Itu manusia yang tidak diatur Tuhan lagi, tidak diatur Tuhan nafsu dirinya. Nah, kita coba lihat diri kita, ayo perhatikan diri kita, apakah sudah syahwat kita, nafsu kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari puasa, bulan puasa datang, tenang-tenang aja kita, alhamdulillah ada situasi aku bisa menahan diri. Coba kalau nafsu kita besar, ya pasti bersuara, nafsu tuh punya suara. Bah iya amjar, bulan puasa lagi lah sekarang lah jar. Lapar nih jar. Nah ya lah, itu suara nafsu tuh. Masya Allah. Orang-orang yang mendapat ridho Allah tadi tersembunyi dia. Itulah firman Tuhan. Tersembunyi adalah mereka saja, diri mereka saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Diri mereka terhadap diri mereka mengerti tentang makom dirinya, sampai di mana posisinya. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau kebanyakan orang malah susahnya mengingat Allah. Hatinya ingat kepada Allah. Hatinya mesra dengan Nabi. Sedikit-sedikit ingat Nabi, sedikit-sedikit ingat Nabi. Sedikit-sedikit terkeluar di mulutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berderai air matanya mengingat bagaimana Nabi hidup dengan susah, bagaimana Nabi menyebarkan agama ini bukan di atas tumpukan harta, tapi di atas kegelisahan dan kesusahan. Ancaman pedang pada waktu itu, ancaman para teroris kufar Quraisy ketika itu. Menangis dia melihat dirinya sangat enak sekali dalam hidup ini, bisa merokok, bisa duduk, bisa ceria, melihat banyaknya umat Islam. Nabi itu 10 tahun di Makkah itu jumlah sahabat yang mengikuti Islam itu hanya 174 orang. 174 orang. Bayangkan 174 orang. Kita dudukannya sudah berapa orang nih? Dari ujung sana ke ujung nih nah. Nah, berapa orang? Ayo, seperempatnya Rasulullah 110 tahun. Nasib enggak? Masya Allah, tetes air matanya. Ya Rasulullah, pingin bertemu dengan Rasulullah, pingin bersama Rasulullah. Nih jiwa beriman. Ini jiwa orang iman karena Rasulullah itu adalah iman kita. Amantu billahi wa rasuli. Allah dan Rasulnya iman kita itu. Tetes air mata. Kalau pilihan dengan Allah, bisa lah membayangkan Allah? Nggak bisa lah. Siapa yang bisa dibayangkan? Nabi, baginda Nabi Sallallahu. Maka yang tersembunyi dalam hatimu itu kata Tuhan, kami jaza'am bima kanu ya'mal. Kami sendiri yang akan membalasnya nanti di akhirat kelak. Subhanallah. Jangan sampai menganggap tetes air matamu kepada Allah dan Rasulnya, jiwamu menggelora kepada Allah dan Rasulnya, rindumu kepada Allah dan Rasulnya tidak berguna seolah-olah. Tapi ketahuilah itu akan berguna. Quran surah As-Sajdah ayat 18. Kamu tidak tahu
karena kamu hanya melihat dengan pandangan mata kepala saja. Tetapi Allah akan membalasnya apa yang ada di dalam hatimu. Wala amila ba'dal ibadatil khamsi wa tarkuz zunubi. Seperti itulah yang terjadi. Tidak ada amal yang lebih utama daripada sholat 5 waktu, kata saya. Wa tarkuz zunub, dan meninggalkan dosa-dosa. Orang mukmin ketika bisa mengerjakan sholat 5 waktu, dia serasa nyaman hatinya mengerjakan. Allahu Akbar, menangis air matanya. Padahal ayat yang dibacanya tidak tahu artinya, tapi air matanya menangis. Ada apa ini? Dia rindu kepada, rindumu itulah karamatmu di akhirat. Jiwamu ingin bertemu dengan Allah, itulah karamatmu di akhirat. Kamu rasakan dirimu tunduk, lenyap, kumul sekumul-kumulnya. Di bawah kesadaranmu ataupun tidak sadar, hanya Allah yang Maha Kuasa. Engkau lakukan pada saat sholat. Engkau bergembira ketika mampu meninggalkan dosa-dosa. Engkau berkata kepada Tuhanmu, ya Rabbi, karena Engkaulah yang menolongku, maka aku dapat meninggalkan dosa-dosaku. Maka tangisan, derai jiwamu itulah yang nanti Allah balas di akhirat dengan nilai-nilai bersama Allah dan Rasulnya. Kalau sudah bersama dengan Allah dan Rasulnya, jauh panggang dari api neraka. Nggak usah dipikirkan lagi neraka tuh. Itu aja yang diutamakan. Bagaimana mengangkat harkat jiwa kita kepada Allah. Wala ajma'u wala a'jamu wala asyrafu wala ahabbu illa ilallahi. Tidak ada lagi kemuliaan, ingin berkumpul atau yang dibesarkan. Tidak ada lagi ingin berkumpul kecuali berkumpul kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi ingin membesarkan kecuali yang dibesarkan adalah Allah dan Rasul. Wala asyrafu, tidak ada yang dimuliakan atau memuliakan apapun kecuali kepada Allah dan Rasul. Tidak ada dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Istri di rumah kan guru apa aja dicintai juga kah? Dicintai. Cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيفما أهواه